Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Mifta Pratiwi, MIKOM AMIPR, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas, serta para audiens sekalian yang saya hormati. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai kampanye PR kami yang ditujukan untuk program CSR dengan nama Peduli Laut Selamatkan Penyu, #Laut Bersih Penyu Berseri. Adapun sedikit announcement bahwasannya di sini kami memposisikan diri kami sebagai praktisi corporate communication di perusahaan Keyupuk Penyusup. Baik, untuk penjelasan pertama mengenai program kami akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Seka. Kepada Seka saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Randi yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Di sini saya Prabisa Beseka akan menjelaskan tentang profil singkat dari perusahaan PT Keyupuk Penyusup. Jadi PT Keyupuk Penyusup sendiri berdiri pada tahun 2012, yang dimana PT Keyupuk Penyusup merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, yaitu kerupuk. Selain itu, PT Keyupuk Penyusup sendiri dikenal sebagai perusahaan kerupuk yang menggunakan ikan pilihan terbaik, segar, dan langsung dari wilayah perairan Laut Bangka Belitung. Pencapaian yang pernah kami capai yaitu PT Keyupuk Penyusup sendiri pernah meraup laut bersih sebanyak 303,7 M dalam kurun waktu 6 bulan. Selain itu, adapun visi dari perusahaan kami sendiri yaitu menjadi perusahaan industri pangan terbaik dan mampu memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat dan lingkungan. Adapun juga misi dari perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan dengan terus mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari program PR campaign perusahaan kami. Seperti yang kita ketahui, keberadaan sampah di lautan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peredaran penyu di pantai. Selain itu, sampah yang ada di lautan juga menjadi ancaman bagi populasi penyu yang ada di dunia. Tidak hanya penyu, keberadaan sampah di laut juga mengancam berbagai biota laut lainnya seperti predator laut, paus, dan burung di laut. Oleh karena itu, kami dari pihak perusahaan akan menjalankan sebuah campaign yang dilakukan sebagai upaya dalam melestarikan lingkungan laut agar penyu dapat berenang bebas di lautan serta mengurangi sampah yang ada di lautan. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis yang telah kami lakukan. Yang pertama, saya akan memberitahukan kepada rekan-rekan sekalian, itu kami telah menentukan keunggulan dari program yang telah kami rencanakan, yaitu pertama, kita memiliki kerjasama antar tim yang terbentuk dengan baik sehingga nantinya solidaritas yang tinggi itu akan terwujud antar sesama anggota. Seperti yang telah rekan-rekan ketahui, bagaimana hubungan kita dalam lingkungan kerja di perusahaan ini sehari-harinya. Lalu yang kedua, itu ada anggota, kita berasal dari berbagai umur sehingga nantinya kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Ini dapat dilihat dari jalannya diskusi kita sehari-hari, di mana ada masukan dari beberapa generasi yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam sesi diskusi. Lalu yang ketiga, itu kita memiliki jumlah massa yang cukup besar. Hal ini akan menentukan bagaimana caranya kita itu akan melaksanakan program, karena seperti yang rekan ketahui, sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting untuk terjalannya sebuah program. Lalu yang keempat, kita dapat melibatkan ahli di bidangnya untuk menunjang aktivitas. Di sini kita memiliki banyak relasi ahli-ahli yang dapat menunjang aktivitas kita. Selain itu juga kita juga memiliki finansial yang stabil. Ini merupakan kekuatan terbesar dari perusahaan kita saat ini, di mana nantinya finansial yang stabil itu mampu mendukung jalannya program dari awal hingga akhirnya. Lalu yang selanjutnya itu ada weakness. Di sini kami telah menentukan weakness yang dapat terlihat, yaitu sulitnya mendapatkan perhatian publik. Maksudnya di sini rekan-rekan bisa melihat bagaimana apatisnya masyarakat Indonesia terhadap isu mengenai sampah.
Bisa rekan lihat di bantaran sungai, di jalan, maupun di sekitar kita itu masih banyak sekali masyarakat yang apatis terhadap sampah. Lalu yang kedua itu adanya hambatan dalam birokrasi. Seperti yang rekan ketahui, birokrasi di Indonesia itu sangat sulit untuk dilakukan audiensinya. Untuk itu ini adalah PR yang harus kita benar-benar perhatikan. Lalu yang selanjutnya itu ada opportunity. Opportunity ini diperoleh oleh kami ketika kami melakukan sebuah penelitian sebelumnya, yaitu warga sekitar mau diajak bekerja sama untuk promosi desa mereka dan juga pemberdayaan masyarakat mereka. Yang kedua, para pemuda di sekitarnya juga sangat antusias terhadap event yang telah kita rencanakan. Lalu yang ketiga, warga desa dan para pemuda juga mau menerima pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang keempat itu ada ancaman dari program ini. Satu, karena kita terlibat dengan alam dan melibatkan alam di setiap program kita, ancaman yang paling utama yang dapat terlihat secara langsung yaitu cuaca. Indonesia sendiri memiliki cuaca yang sulit diprediksi akhir-akhir ini. Hal itu akan menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagaimana program ini akan berjalan nantinya. Lalu yang kedua itu konten yang sudah dirancang itu bisa tergeser oleh tren yang tiba-tiba naik. Seperti yang rekan ketahui, media sosial itu tidak dapat diprediksi rekan-rekan. Oleh karena itu, hal ini juga menjadi konsen kita dalam menentukan program. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai informasi penting dari program yang akan kita jalankan. Satu, kita akan melakukan penggantian kemasan produk ini menjadi lebih ramah lingkungan dari yang mulanya berasal dari biji plastik biasa menjadi plastik biodegradable. Lalu yang kedua, kita akan melakukan promosi dengan memberikan cenderamata ketika konsumen melakukan pembelian sejumlah produk. Lalu yang ketiga, kita akan mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan amal seperti halnya donasi dan juga donasi penangkaran penyu dan juga penanaman pohon bakau di sekitar laut untuk mencegah abrasi. Kenapa kita melakukan donasi ke penangkaran penyu? Seperti teman yang rekan-rekan ketahui, ikonik dari perusahaan kita yaitu penyulaman. Penyulaman sendiri merupakan sebuah penyu yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Lalu yang keempat, itu kita akan melakukan edukasi di media sosial dengan cara yang trendy. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objektivitas. Nah, di sini objektivitas bagi dua, ada tujuan dan juga ada target. Yang pertama tujuan di sini program kebersihan laut merupakan upaya dalam menjaga ekosistem laut, concernnya pada pelestarian penyu. Nah, di sini tujuannya adalah tidak hanya memberikan manfaat kepada kehidupan laut, namun juga penting untuk keseimbangan ekosistem global dan juga kesejahteraan manusia. Kemudian juga program kebersihan laut di sini bertujuan untuk melindungi, merawat dan juga menjaga ekosistem laut serta meminimalkan dampak negatif yang diakibatkan oleh pencemaran dan juga sampah laut. Kemudian juga ada target. Target di sini kami mencakup pada audiens yang diincar oleh program kebersihan laut. Ini adalah internal perusahaan dan juga stakeholder yang akan terlibat nantinya pada program kali ini. Kemudian juga target media yang kami incar di sini adalah media-media yang bergerak pada lingkungan hidup, yang menjaga dan juga memantau lingkungan dan juga kebersihan pada laut. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi atau message yang akan disampaikan pada program kali ini. Yang pertama, dengan diadakannya program ini dapat membantu meningkatkan awareness stakeholder dalam upaya pembersihan lingkungan laut dan juga concernnya pada program ini adalah pelestarian pada penyu. Kemudian juga strategi yang kami sudah rancang adalah program pengubahan kemasan produk dan juga skema pembelian limbah bungkus akan mendapatkan produk tote bag gratis dan juga kode donasi, Shining Ocean with penyelamat. Kemudian program selanjutnya adalah program Yonaka. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan
menjelaskan taktik yang akan kami gunakan untuk menjalankan program yang telah kami rencanakan. Yang pertama, kami memiliki proyek pengubahan kemasan produk menggunakan plastik biodegradable dengan cara memproduksi plastik biodegradable secara terus-menerus dengan mengajak pihak yang sudah ahli dalam bidangnya. Dan kedua, menambah pegawai dengan kredibilitas yang baik agar produk yang dihasilkan berkualitas. Proyek kedua adalah untuk konsumen yang membeli 5 bungkus produk akan mendapatkan gratis 1 tote bag. Cara yang pertama, memasifkan informasi ke seluruh media sosial dan website perusahaan. Kedua, mencari pekerja atau pegawai dalam proses produksi tote bag dengan kualifikasi cekatan dan jujur. Dan terakhir, meningkatkan frekuensi penjualan dengan menambah keunikan desain produk dan tote bag. Untuk proyek ketiga, ada kode donasi dan Yonata. Kode donasi, kami akan memproduksi kemasan yang terdapat kode yang dapat diinput di website. Kedua, memastikan website terdapat tempat untuk menginput kode donasi. Dan terakhir, menyiapkan 3 hadiah untuk 3 pemenang undian setiap 1 bulan sekali. Lanjut ada Yonata. Kami akan mengajak seluruh pihak internal perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam penanaman bibit pohon dan pembersihan pantai. Yang kedua, mengundang seluruh stakeholders yang terlibat dalam program untuk ikut menyemarakan kegiatan. 3, menarik audiens atau masyarakat yang menyukai alam untuk ikut serta dalam kegiatan. Mengajak brand ambassador sebagai bintang dari program untuk ikut setidaknya 1 kali dalam penanaman bibit pohon. Dan terakhir, menyiapkan laporan perkembangan untuk diberikan kepada top level manajemen dan sebagai bahan evaluasi. Dan yang terakhir, Project Shining Ocean Week penyulaman. Kami akan membuat desain pengumuman semenarik mungkin. 2, mengajak pegawai perusahaan untuk ikut menyemarakan challenge. Yang ketiga, mengajak pihak internal perusahaan untuk ikut mempromosikan challenge di sosial media mereka masing-masing. Yang ketiga, memastikan pihak internal untuk memposting ulang informasi ataupun challenge saat minimal 1 hari sekali. Yang selanjutnya, memastikan informasi sampai dengan tepat setiap ada informasi baru. Selanjutnya, menyemarakan challenge dengan cara terus memfollow up informasi challenge setiap hari selama periode challenge. Selanjutnya, memberikan hadiah menarik kepada berupa field trip ke tempat pariwisata di Bangka Belitung untuk pemenang utama, dan membuat grup WhatsApp khusus untuk pemenang utama dan memastikan informasi. Lalu kami juga menyediakan hadiah berupa uang tunai senilai Rp500.000 untuk masing-masing 20 pemenang lainnya. Dan kami juga mengambil brand ambassador yang kredibel untuk ikut serta dalam program ini, menyediakan fasilitas yang baik untuk proses field trip untuk 5 pemenang utama, dan menciptakan suasana menyenangkan dan informatif selama masa field trip. Baik, itulah tadi taktik yang telah kami rencanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan timeline yang kami gunakan untuk menunjang taktik yang telah kami rencanakan. Di sini sudah di-highlight beberapa timeline penting untuk melaksanakan program. Pada 15 Januari, kami akan melakukan launching kampanye CSR, Peduli Laut Selamatkan Penyu. Lalu kami akan announcement beberapa program yang akan kami laksanakan pada kampanye CSR ini. Yang kedua, kami akan pada tanggal 20 Januari kami akan melaksanakan opening Yonata sekaligus menanam 100 bibit pohon bakau di Pantai Nek Aji, Bangka Selatan. Selanjutnya, kami pada tanggal 26 Januari kami akan melakukan pengumuman pemenang, kode donasi, dan pembagian hadiah pada bulan Januari. Pada 1 Februari kami akan melaksanakan announcement tema challenge kebersihan laut sebagai rumah penyu dan syarat ketentuan challenge. Pada 5 Februari kami akan melaksanakan awal periode upload challenge, dan tanggal 26 Februari akan diadakan pengumuman pemenang, kode donasi, dan pembagian hadiah edisi Februari. Pada 4 Maret 2024 yaitu akhir periode upload challenge, dan tanggal 15 sampai 12 Maret kami akan melakukan periode penilaian karya. Selanjutnya 13 Maret 2024 kami akan mengumumkan pemenang challenge, yaitu 5 pemenang utama dan 20 orang pemenang lainnya. Pada selanjutnya 14 Maret 2024 kami akan mengirimkan hadiah kepada 20 orang pemenang dan sekaligus membuat grup pemenang utama untuk memasifkan informasi terkait field trip. Pada 26 Maret 2024 akan diadakan pengumuman kembali pemenang kode donasi edisi Maret. 20 sampai 27 April akan diadakan technical meeting panitia terkait keberangkatan ke Bangka
ke Bangka, dan 26 April 2024 kami akan kembali mengumumkan pemenang kode donasi dan pembagian hadiah edisi April. Pada tanggal 28 April 2024 akan diadakan keberangkatan pemenang dari Jakarta ke Bangka, dan 30 April 2024 keberangkatan field trip mengelilingi Bangka Induk. Lalu 1 Mei 2024 keberangkatan field trip para pemenang ke sekitaran Bangka Selatan. Pada 2 Mei 2024 pemenang berkunjung ke Penangkaran Penyu. 3 Mei 2024 pemenang berangkat ke Belitung dan berkeliling ke Belitung. Lanjut 4 Mei 2024 pemenang kembali ke Bangka dan ada free day alias pemenang dapat bebas melakukan kegiatan pada tanggal tersebut. Lalu 5 Mei 2024 merupakan hari kepulangan pemenang ke tempat penginapan. 6 Mei 2024 kepulangan pemenang ke tempat asal. 26 Mei 2024 kami akan mengumumkan pemenang kode donasi dan pembagian hadiah edisi Mei. Lalu 25 Juni 2024 akan dilaksanakan program Yonata, yaitu menanam 100 bibit pohon bakau di Pantai Putat, Bangka Induk. Lalu 26 Juni 2024 ada pengumuman kembali pemenang kode donasi dan pembagian hadiah edisi Juni. 26 Juli 2024 akan ada pengumuman pemenang kembali kode donasi dan pembagian hadiah edisi Juli. Lalu kita ke 5 Agustus 2024 terdapat pemantauan dan laporan perkembangan bibit-bibit yang telah ditanam di beberapa pantai. 26 Agustus 2024 pengumuman pemenang kode donasi dan pembagian hadiah edisi Agustus. 25 November akan diadakan kembali program Yonata, yaitu menanam 100 bibit pohon bakau di Pantai Batu Rakit. Lalu 26 November 2024 pengumuman pemenang kode donasi dan pembagian hadiah edisi November. Lalu pada 15 Desember 2024 terdapat pemantauan dan laporan 300 pohon yang sudah ditanam. Lalu 30 Desember 2024 penutupan program kampanye dengan cara diadakan fine dining, dan terakhir 5 Januari 2025 yaitu ada evaluasi dan apresiasi kegiatan CSR Peduli Laut Selamatkan Penyu #Laut Bersih Penyu Berseri. Itulah tadi timeline yang kami miliki untuk menjalankan program ini. Selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Halo, saya Kevin. Terima kasih kepada rekan saya sebelumnya Deswita yang telah menjelaskan. Dan melalui saya, kami akan menjelaskan Key Performance Indicator dan juga media target. Key Performance Indicator merupakan suatu bentuk penilaian yang akan kami gunakan untuk mengukur seberapa berhasil tingkat keberhasilan PR campaign yang akan kami laksanakan. Key Performance Indicator kami memiliki 3 scope atau ranah. Yang pertama, public awareness, behavior modification, dan juga yang ketiga, the benefits of the campaign for internal parties. Yang pertama, public awareness. Key performance indicator pada ranah yang pertama ini terdapat 2. Yang pertama, intensity of brand mentions, yaitu seberapa sering penyebutan yang didapatkan oleh sebuah brand atau perusahaan. Pada key performance indicator yang pertama ini, pihak corporate communication memiliki tugas dan tanggung jawab berupa menggunakan media monitoring tools yang dapat membantu untuk melihat seberapa banyak audiens yang menyukai atau tertarik terhadap PR campaigns yang akan dijalankan. Untuk bagaimana cara mengukur key performance indicator, poin-poinnya itu yang pertama adalah ketika bagaimana pihak Corpcom meningkatkan social media presence, ini terkait user interface juga. Kemudian yang kedua, bagaimana pihak Corpcom membentuk atau membangun personal branding kepada audiens. Yang ketiga, yaitu untuk melakukan sebuah bentuk kolaborasi dengan influencer. Key performance indicator yang kedua masih dalam ranah public awareness, yaitu terkait keterlibatan audiens dalam campaign. Untuk itu, untuk key performance indicator yang kedua ini, pihak Corpcom memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang pertama itu melakukan pengecekan terhadap keterlibatan audiens dalam campaign yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengecekan juga terhadap jumlah like, komen, dan juga repost yang dilakukan audiens terhadap informasi campaign yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak perusahaan. Untuk mengukur atau poin-poin apa saja yang digunakan untuk mengukur key performance indicator yang kedua ini, yang pertama yaitu ketika pihak Corpcom melakukan analisa terhadap
website dan juga sosial media traffic. Kemudian yang kedua itu tracking terhadap penggunaan hashtag yang digunakan dalam event atau PR campaign kami ini. Kemudian yang ketiga melakukan tracking juga terhadap pertumbuhan atau perkembangan media sosial. Scope atau ranah yang kedua yaitu behavior modification. Tentunya dalam PR campaign itu ditujukan untuk memberikan informasi, bahkan jika bisa untuk memengaruhi dan merubah pandangan dan juga perilaku dari audiens. Dan itulah yang akan kami lakukan melalui campaign ini. Untuk key performance indicator-nya terdapat 3, dan ini terkait dari communicator dan juga pesannya. Yang pertama, dari informasi yang disampaikan, pesannya, apakah dapat memengaruhi target audiens. Yang kedua, pengaruh pesannya, apakah audiens dapat memahami dan mengerti dari campaign perusahaan dan dapat mendukungnya, apakah mereka mendukungnya. Dan yang ketiga terkait communicator-nya, apakah PR atau pihak communication corporate itu dapat terus memberikan, menyebarkan informasi-informasi dan berita terkini kepada audiens. Oleh karena itu, terdapat beberapa, yaitu 2 tugas dan tanggung jawab dari pihak corporate communication. Yang pertama, mereka harus terlebih dahulu mengidentifikasi siapa dan bagaimana target audiensnya. Dan yang kedua, mengadaptasikan campaign perusahaan terhadap kondisi audiens. Untuk poin-poin yang digunakan dalam mengukur key performance indicator ini, yaitu ada 3, yaitu dari bagaimana cara pihak Korkom mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan audiens, begitu juga dengan preferensinya dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Yang kedua, dari bagaimana cara pihak Korkom juga mengetahui bagaimana cara target audiensnya itu mengonsumsi dan merespon terhadap media dan juga informasi yang mereka terima dan gunakan. Yang ketiga terakhir yaitu bagaimana pihak Korkom memanfaatkan berbagai macam tools, alat dan juga metode-metode seperti survei, bahkan sampai pada analisis sosial media untuk mengetahui lebih lanjut target audiensnya. Yang ketiga yaitu scope the benefits of the campaign for internal parties. Tentunya PR campaign kami ini tidak hanya menyasar kepada pihak eksternal saja, namun kami juga tidak hanya pada pihak eksternal dan stakeholder saja, tapi kami melalui strategi komunikasi kami tidak pernah melupakan pihak internal kami. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan manfaat dan perkembangan bagi pihak internal. Oleh karena itu terdapat key performance indicator berupa apakah pihak internal perusahaan itu dapat mengerti dan beradaptasi dari diri mereka dan juga kinerja mereka terhadap campaign yang dijalankan. Oleh karena itu, pada key performance indicator ini terdapat tugas dan tanggung jawab dari pihak Korkom, yaitu memanfaatkan internal communication strategy untuk 3E, inform, influence, dan involve pihak internal perusahaan. Dan yang kedua, membangun kepercayaan di workplace, memberdayakan para karyawan, dan juga membentuk sinergi di antara pihak internal perusahaan. Untuk poin-poin yang digunakan untuk mengukur key performance indicator terdapat 2, yaitu dengan melihat apakah ada peningkatan kontribusi dan keterlibatan para pihak internal dan juga apakah ada peningkatan dari sense of belonging pihak internal perusahaan. Itulah tadi key performance indicator yang akan kami gunakan. Selanjutnya terkait media target. Media target yang akan kami gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu website perusahaan. Hadirnya internet pastinya ditandai juga dengan penggunaan website. Dan sekarang website digunakan dengan cara yang lebih berkembang. Website bagi perusahaan dapat meningkatkan visibilitas dan juga kredibilitas dari perusahaan. Oleh karena itu, kami menggunakan website untuk menyampaikan berbagai informasi ataupun berita terbaru dari perusahaan. Kemudian di website perusahaan juga kami menyantumkan alat penyuratan elektronik untuk membantu proses komunikasi. Kemudian kami juga menggunakan website perusahaan untuk menyampaikan rangkaian kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama yang sekarang ini adalah PR campaign yang akan kami laksanakan. Kemudian di website perusahaan ini juga kami akan membuat page atau laman khusus untuk penginputan kode donasi yang merupakan salah satu program kegiatan kami ke depannya. Dan
Website perusahaan ini kami masih gunakan untuk banyak hal. Namun yang paling simpel, contohnya yaitu profil perusahaan pun kami masukkan di website perusahaan. Yang kedua yaitu email, alamat surat elektronik. Kami gunakan untuk mempermudah proses komunikasi atau surat menyurat elektronik bersama para pelanggan atau klien kami. Namun, email juga kami gunakan untuk memberikan informasi yang menyeluruh, komprehensif kepada pelanggan dengan menggunakan blessing email system. Kemudian yang ketiga yaitu media sosial. Dilihat bukan hanya pada penggunaan internet dan website saja yang semakin berkembang, namun media sosial juga penggunaannya sekarang sangat masif. Dan kami melihat itu sebagai peluang yang sifatnya strategis, efisien, dan efektif. Dilansir dari wearesocial.com, beberapa media sosial yang paling sering digunakan yaitu Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Ketiganya memiliki karakteristik yang mirip dari segi penggunaan, yaitu digunakan untuk menyebarkan konten-konten kepada publik dan juga informasi-informasi kepada publik. Segi penggunaan tersebut juga yang akan kami lakukan untuk menyebarluaskan informasi terkait kampanye yang akan kami lakukan. Pemilihan TikTok sebagai salah satu media target kami juga berdasarkan penilaian bahwa konten challenge yang dibuat oleh audiens, yang mana ini merupakan salah satu program yang akan kami lakukan ke depannya, dapat diunggah pada platform TikTok. Itulah tadi key performance indicator yang akan kami gunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan campaign kami dan juga media target yang kami gunakan untuk menunjang keperluan dan kebutuhan perusahaan. Tadi sudah sempat dijelaskan beberapa program ataupun kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, ini dia Randy untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai budgeting atau anggaran yang akan kami gunakan dalam program kami. Sebelum itu di sini bagi para audiens silakan men-scan barcode yang telah disediakan untuk mengetahui detail dari anggaran yang akan kami gunakan dalam program kami. Di sini saya itu hanya akan menjelaskan mengenai total pengeluaran yang akan kami gunakan dalam program kami. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari program pengubahan kemasan produk. Nah, di dalam total keseluruhan biaya ini kami tidak mencantumkan total dari pengeluaran untuk pengubahan kemasan produk. Hal ini dikarenakan menurut kami program tersebut merupakan salah satu PR campaign internal, sehingga membutuhkan yang namanya diskusi serta persetujuan lebih lanjut dari para pimpinan perusahaan itu sendiri. Namun di sini saya sudah mengakumulasikan untuk satu produk itu membutuhkan budget sekitar Rp600. Nah, namun untuk total keseluruhannya kami belum mengetahui. Namun untuk satu produk tadi itu ada Rp600, lebih mahal sedikit dibandingkan menggunakan biji plastik biasa. Selanjutnya di sini ada 100 juta. 100 juta ini merupakan pengeluaran untuk program beli 5 bungkus produk dapat 1 tote bag gratis. Selanjutnya di sini ada 80 juta. 80 juta merupakan pengeluaran untuk kode donasi. Dan yang ketiga di sini ada 101 juta itu pengeluaran untuk program Shining Ocean Week penyelaman. Dan yang terakhir ini ada 16.500.000 rupiah itu merupakan pengeluaran untuk program Yonata. Nah, selanjutnya di sini kami juga menambahkan 180 juta rupiah. Ini merupakan gaji brand ambassador yang telah disetujui, itu ada 15 juta rupiah per bulan. Sehingga dapatlah total pengeluarannya itu adalah 477.500.000 rupiah. Dan ditambahkan kembali untuk dana tak terduga itu diambil dari 15% total pengeluaran dan diperoleh itu 71.600.000 rupiah, dan ditambah lagi dengan total keseluruhan sebelumnya itu diperolehlah total keseluruhan biaya untuk program kami adalah 549.100.000 rupiah. Baik. Soalnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian event dan brand ambassador yang akan kami gunakan dalam program ini. Mungkin sebelumnya rekan-rekan saya sudah menjelaskan mengenai event yang kami akan adakan. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi apa event tersebut. Yang pertama, pengubahan kemasan produk. Nah, pada pengemasan kemasan sebelumnya perusahaan itu menggunakan biji plastik biasa. Nah, untuk mendukung program CSR kami
kami menyarankan untuk mengganti penggunaan biji plastik biasa tersebut menggunakan menjadi plastik biodegradable. Hal ini mengapa demikian? Kami memiliki 3 alasan kuat. Yang pertama, plastik biodegradable tersebut memiliki ketahanan yang cukup kuat. Kami sudah menguji bahwasannya juga dia tahan robek, tidak mudah robek, dia juga tahan panas, tahan lama, dan dia juga tahan minyak untuk sekelas kerupuk yang memang sedikit berminyak. Selanjutnya, alasan kedua kami adalah plastik biodegradable tersebut tidak melepaskan yang namanya mikroplastik. Mikroplastik sendiri seperti yang kita ketahui bahwasannya merupakan salah satu topik yang sering diperbincangkan di kalangan masyarakat sebagai salah satu masalah kesehatan. Nah, plastik biodegradable tersebut tidak melepaskan yang namanya mikroplastik. Dan alasan ketiga kami adalah plastik biodegradable tersebut dimasukkan sebagai kategori plastik ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan dia memiliki waktu terurai yang lebih cepat dibandingkan menggunakan plastik biasa. Dibandingkan plastik biasa mungkin yang membutuhkan ribuan hingga jutaan tahun untuk terurai, plastik biodegradable itu hanya membutuhkan waktu 6 bulan hingga 6 tahun untuk terurai, dengan catatan jika ia ditanam di bawah tanah. Namun jika ia ditempatkan di tempat terbuka saja mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan waktu yang telah diakumulasikan. Tetapi jika plastik biodegradable ini sendiri sampai ke tempat pembuangan sampah atau TPS yang ada di suatu wilayah dan ia dibakar, maka dia akan lebih cepat terurai dan hilang dari muka bumi. Oleh karena itulah mengapa plastik biodegradable tersebut dikategorikan sebagai plastik ramah lingkungan. Selanjutnya di sini kami ada yang namanya beli 5 bungkus produk gratis 1 tote bag. Nah, event ini merupakan salah satu di mana jadi setiap konsumen pelanggan perusahaan ketika membeli 5 bungkus produk, ia akan memperoleh 1 tote bag gratis dari perusahaan itu sendiri. Yang mana target kami ya, penggunaan tote bag ini mencapai 10.000 yang berhasil kami bagikan 10.000 pieces dalam waktu 1 tahun. Nah, dalam penggunaannya tote bag itu yang kami gunakan itu berukuran 30 x 40 cm menggunakan kain belanja. Selanjutnya di sini adalah ada kode donasi. Nah, kode donasi merupakan di mana perusahaan akan memasukkan secari kertas kecil yang berisikan kode tersebut yang nantinya bisa diinput oleh konsumen ke dalam page khusus yang disediakan perusahaan di website perusahaan. Nah, ketika kode tersebut diinput, kode tersebut akan diakumulasikan menjadi sejumlah dana yaitu sebesar Rp2.000 untuk 1 kode terinput, dan target kami nantinya itu terinput sekitar 25 juta kode donasi yang telah terinput, dan seluruh uang yang telah dikumpulkan akan didonasikan ke seluruh penangkaran penyu yang ada di Indonesia. Namun di kode donasi juga tidak hanya menginput, kami sadar bahwasannya para konsumen bagaimana cara untuk menarik konsumen tersebut untuk mau menginput kode donasi tersebut. Nah, di sini dalam waktu 1 bulan kami sudah mendesain bahwasannya dalam waktu 1 bulan perusahaan itu akan mengundi 3 orang pemenang, 3 dari 3 kode yang sudah dari kode yang telah dimasukkan untuk menjadi pemenang terpilih, di mana setiap satu pemenang akan memperoleh Rp1 juta. Dan sesuai timeline yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam waktu 1 tahun itu dari bulan kode donasi tersebut akan dimulai dari bulan Februari hingga bulan November. Totalnya adalah 10 bulan. Maka dalam waktu 1 tahun itu ada 30 pemenang dan dikeluarkanlah 30 juta untuk pengeluarannya. Nah, yang keempat itu adalah Shining Ocean with Penyelamat. Shining Ocean with Penyelamat merupakan salah satu event yang dimana kami menantang seluruh masyarakat tidak terbatas gender maupun usia untuk berpartisipasi dengan cara membuat video sekreatif mungkin dengan tema kebersihan laut sebagai rumah penyu. Nah, di dalam event ini setiap orang itu akan mengupload video di dalam media sosial TikTok, dan dengan catatan mereka menaruh logo perusahaan, menaruh yang namanya maskot perusahaan itu sendiri untuk penyelamat, dan men-tag media sosial TikTok perusahaan. Target kami nantinya Shining Ocean with Penyelamat ini diikuti 20.000 audiens setelah challenge diumumkan. Dan di dalam challenge ini nantinya akan terpilih 25 orang pemenang
di mana terbagi lagi 20 orang pemenang disebut pemenang hadiah, yang mana setiap satu orang akan memperoleh Rp500.000 dan 5 orang pemenang utama akan memperoleh kesempatan untuk melakukan field trip di Kepulauan Bangka Belitung selama 7 hari. Dan yang terakhir di situ adalah event Yonata. Nah, Yonata sendiri merupakan suatu event di mana kami akan mengajak seluruh anggota internal perusahaan, baik itu karyawan maupun petinggi, untuk melakukan kegiatan bersih-bersih dan penanaman bibit bakau di pesisir pantai di beberapa pantai yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Selain kami juga mengajak anggota internal perusahaan, kami juga akan mengajak seluruh stakeholder perusahaan, baik itu masyarakat umum, pemegang saham, bahkan relawan-relawan yang ingin ikut berpartisipasi, dan bahkan juga kami akan mengajak brand ambassador kami minimal 1 kali untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan brand ambassador yang akan kami gunakan dalam program ini. Kami memilih Safa Tasya Kamila sebagai brand ambassador dalam program ini. Mengapa Safa Tasya Kamila? Safa Tasya Kamila merupakan salah satu aktris, penulis lagu, penyanyi, presenter dari Indonesia. Dan ia terkenal sebagai penyanyi cilik dari lagu Libur Telah Tiba. Nah, ada 3 alasan utama lagi mengapa kamu memilih Tasya Kamila sebagai brand ambassador. Yang pertama, Tasya Kamila ini ternyata telah meraih yang namanya gelar Master of Public Speaking dari Columbia University. Dan alasan kedua yang paling kuat yaitu adalah Tasya Kamila sendiri merupakan duta lingkungan hidup yang sudah selama 17 tahun semenjak ia menduduki bangku SMP. Dan yang ketiga, Tasya Kamila sendiri memiliki citra yang cukup baik, yang mana dia sudah memiliki 5,2 juta pengikut di Instagram, hampir 500.000 pengikut di TikTok, dan hampir 900.000 pengikut di Twitter. Oleh itulah mengapa kami memilih Tasya Kamila sebagai brand ambassador dalam program ini. Baik, itu saja penjelasan program kami, program campaign PR kami yang berjudul dengan Peduli Laut Selamatkan Penyu #Laut Bersih Penyu Berseri. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik verbal maupun non verbal yang kurang berkenan di hati para partisipan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.